Dan seperti bahayalnya teman-teman yang sangat mengenal kepribadian Jiwon, mereka tampak terkejut saat mendengar Jiwon bernyanyi. Ketika mereka pergi karaoke bersama Jiwon biasanya ia akan seperti beruang memakan madu, diam dan tak bersuara dan kini ia tiba-tiba membuka suara. Dan tentunya hal ini membuat teman-teman Jiwon merasa heran, dan menganggap bahwa Jiwon kerasukan hantu, dan mereka ingin, hantu, itu segera keluar dari tubuh Jiwon. Dengan penuh tawa dan candaan, mereka menceritakan. Mereka juga tak lupa memuji Yeondu, yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh, terutama saat menyanyikan lagu, Pororo. Jiwon tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-temannya sudah menunggu sesuatu untuk ditertawakan, dan kini Jiwon memberikannya dengan cuma-cuma. Melihat reaksi teman-temannya, Jiwon menjadi penasaran seperti apa tanggapan para subscriber Yeondu. Dan benar saja, seperti yang sudah Jiwon bayangkan, kolom komentar video itu dipenuhi dengan tawa. Jiwon langsung mematikan layar komputernya. Terlalu banyak kata, hahaha, membuatnya tidak sanggup membacanya lebih lama. Namun, Jiwon mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia mulai berpikir bahwa ia telah membuat banyak orang tertawa, dan seharusnya ia merasa senang akan hal itu. Akhirnya, Jiwon membuka kembali komentar-komentar dari para subscriber Yeondu. Tawa pun pecah di setiap komentar. Mereka tertawa tanpa henti mendengar Jiwon bernyanyi. Ada yang mengatakan bahwa Jiwon memiliki aura keimutan, dan ada juga yang senang akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa dilakukan Jiwon. Komentar tentang bagian rap lagu, Umbrella, di mana Jiwon menyanyikannya dengan nada yang tidak nyambung, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Apalagi saat Jiwon menyanyikan lagu, Pororo, dengan suara berat. Hal itu membuat semua orang semakin tidak tahan untuk tertawa. Melihat semua komentar itu, Jiwon tidak menyangka bahwa responnya akan seperti itu. Awalnya, ia takut akan dihujat karena cara bernyanyinya yang aneh. Namun, tiba-tiba Jiwon melihat satu komentar yang membuatnya penasaran. Ternyata, seorang subscriber bernama Yuhi yang sangat menikmati duet Jiwon dan Yeondu. Ia bahkan menonton setiap video terbaru dari Yeondu dan mengucapkan terima kasih karena lagunya dinyanyikan. Komentar itu mendapatkan banyak likes dalam waktu singkat. Jiwon tentu saja sangat terkejut. Bagaimana tidak? Yoonhae, penyanyi asli lagu itu, ternyata menonton videonya dan bahkan berkomentar di kanal Yeondu. Jiwon teringat bahwa Yoonhae adalah penyanyi terkenal saat Jiwon masih sekolah. Bahkan Jiwon yang tidak tahu banyak soal musik pun mengenalnya. Salah satu lagu yang dinyanyikan di video itu, Umbrella, adalah lagu milik Yoonhae. Bukan hanya like yang diterima komentar Yoonhae, tetapi komentar itu juga dipenuhi balasan dari para subscriber lainnya. Perasaan Jiwon menjadi campur aduk. Seorang penyanyi profesional ternyata menjadi fans dari Yeondu. Namun, meskipun begitu, Jiwon berpikir tidak ada yang akan berubah. Ia hanya ingin menikmati apa yang sedang ia jalani sekarang, menghabiskan hari bersama Yeondu dan berbagi cerita di kanal Yeondu. Malam pun berlalu begitu saja. Jiwon yang sedang merapikan barang-barangnya ke dalam tas menanyakan apakah Yeondu sudah siap. Tentu saja, dengan tas kuningnya, Yeondu dengan semangat menjawab bahwa ia sudah siap. Jiwon memperhatikan Yeondu yang memasukkan krayon dan buku sketsa yang telah dibelikan Jiwon ke dalam tasnya. Jiwon pun penasaran dan bertanya, apa yang akan Yeondu gambar hari ini? Yeondu hanya memejamkan mata sambil tersenyum saat kepalanya dielus Jiwon, menikmati sentuhan kasih sayang dari papanya. Karena Yeondu tidak menjawab, Jiwon hanya meminta agar Yeondu menunjukkan hasil gambarnya setelah selesai. Dengan ceria, Yeondu mengangguk setuju. Lalu, Jiwon bertanya lagi, apakah Yeondu tidak masalah bertemu dengan Woyong? Hari itu, Jiwon dan Woyong memang akan bertemu untuk menyelesaikan ilustrasi buku studi bersama. Tapi Jiwon sedikit khawatir karena Woyong dan Yeondu sering saling mengejek dan usil satu sama lain. Namun Yeondu tidak mempermasalahkannya. Ia justru senang karena Woyong membantu papanya menggambar. Dengan wajah cemberut khasnya, Yeondu menegaskan bahwa ia bukan lagi peanut. Dengan bangga, Yeondu menyatakan bahwa angka 100 adalah angka besar, dan sekarang ia lebih tinggi dari itu. Jiwon teringat bahwa Yeondu pernah bercerita kalau ibu pengasuhnya mengukur tinggi badannya, dan hasilnya sudah lebih dari 100 cm. Jiwon pun tertawa. Ia tidak menyangka bahwa Yeondu berpikir bahwa seseorang bisa berhenti dipanggil peanut setelah tingginya melewati 100 cm. Ia lalu mengajak Yeondu segera berangkat. Yeondu tentu sangat senang. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen. Jiwon bertanya kepada Yeondu, apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan ibunya Kak Woyong. Dengan wajah polos dan lucunya, Yeondu menatap papanya, lalu dengan santai menjawab bahwa ia hanya perlu membungkuk sopan dan menyapa. Ketika Jiwon menekan bel rumah, Woyong membuka pintu, menyapa Jiwon, dan mengajak mereka masuk. Ia pun tidak lupa memanggil Yeondu dengan sebutan, peanut, yang ternyata datang bersama Jiwon juga. Namun, karena Yeondu tahu bahwa ia sudah melebihi 100 cm, dengan percaya diri ia mengatakan bahwa ia bukan peanut lagi. Woyong bingung dan bertanya mengapa. Dengan senang, Yeondu menjelaskan bahwa ia sudah tinggi, dan sekarang tingginya sudah lebih dari 100 cm. Berbeda dari yang dibayangkan,
Woyong langsung tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Yeondu. Ia bertanya siapa yang bilang bahwa melewati 100 cm artinya tidak peanut lagi. Yeondu dengan suara terbata-bata menjawab bahwa angka itu sudah sangat tinggi baginya. Dengan tawa, Woyong meminta maaf, tapi menurut standarnya, bahkan jika Yeondu melebihi 100 cm, ia tetap peanut di matanya. Yeondu pun bertanya, kalau begitu, Kak Woyong tingginya berapa? Woyong langsung terdiam. Jiwon memperkirakan bahwa Woyong juga tidak terlalu percaya diri dengan tingginya. Wajahnya berubah panik dan ia tergesa-gesa bertanya, kenapa Yeondu menanyakan hal itu? Tak lama, Ibu Woyong datang dan bertanya kenapa anaknya memanggil anak secantik itu dengan sebutan peanut. Tapi memang, otak Woyong agak aneh. Dengan santai, ia menjawab bahwa ia hanya ingin memanggil begitu saja dan bertanya apakah tidak boleh. Mendengar itu, ibunya kesal dan mulai memarahi Woyong, apalagi jika mengingat tinggi badannya pun tidak jauh berbeda dari Yeondu. Tentu saja, Woyong bingung dan mempertanyakan maksud ibunya. Sementara itu, Yeondu hanya terdiam dengan mulut terbuka karena terkejut. Namun, Ibu Woyong tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia hanya tertawa pelan sambil menyambut dengan ramah kedatangan Jiwon dan Yeondu yang baru saja tiba di rumahnya yang hangat dan nyaman. Sebagai tamu dan tuan rumah, mereka mulai terlibat dalam percakapan ringan, saling bertukar sapaan dan berbasa-basi dengan penuh sopan santun. Mereka juga saling mengucapkan terima kasih. Setelah suasana menjadi sedikit lebih santai, Ibu Woyong memperkenalkan dirinya secara formal sebagai Yu Eun-suk. Dengan senyum penuh kehangatan, ia tidak lupa memuji Yeondu yang tampak sangat cantik, menggemaskan, dan memiliki aura ceria yang memikat hati. Yeondu pun menyambut pujian itu dengan sopan dan penuh hormat, menunjukkan sikap yang sangat manis dan penuh tata krama kepada Ibu Woyong. Melihat tingkah laku Yeondu yang sopan, pintar menyapa, dan begitu memesona, membuat hati Ibu Woyong luluh dan merasa sangat senang. Seolah ia tidak bisa menahan rasa kagumnya pada gadis kecil itu. Kemudian, Ibu Woyong menunjukkan sebuah ruangan yang rapi dan cukup luas untuk mereka gunakan. Ia juga berpesan dengan lembut bahwa mereka tidak perlu sungkan untuk memanggilnya jika membutuhkan sesuatu atau merasa kesulitan. Namun, melihat ibunya yang ikut campur dan terlalu memperhatikan urusannya, Woyong merasa tertekan. Ia mulai diliputi perasaan depresi dan menyesali keputusannya. Ia berharap bisa melakukan semua ini di akademi saja, bukan di rumah. Jiwon lalu mengajak Woyong untuk segera memulai proses kerja mereka. Sementara itu, Yeondu dengan antusias sudah mulai menggambar dirinya sendiri di atas kertas dengan ekspresi riang. Jiwon kemudian bertanya dengan nada hati-hati pada Woyong, apakah ia keberatan jika mereka direkam selama menggambar. Seperti halnya saat ia memperkenalkan toko Iden, Jiwon juga ingin memperkenalkan buku studi yang ditulis oleh Juyeon sebelum resmi diterbitkan ke publik. Sejak awal proses pembuatan buku ini, Jiwon sudah dengan telaten merekam setiap tahapan pengerjaannya. Kini, ia hanya membutuhkan satu bagian terakhir, yaitu proses menggambar, agar videonya menjadi sempurna dan utuh. Setelah menjelaskan semua maksud dan tujuannya dengan jelas, Jiwon kembali menanyakan dengan sopan kepada Woyong, apakah ia keberatan jika aktivitas mereka selama menggambar direkam untuk kebutuhan dokumentasi. Akhirnya, Woyong memahami bahwa Jiwon ingin menjadikan momen menggambar ini sebagai sentuhan akhir dalam video dokumentasi yang telah ia buat dan rencanakan untuk diunggah ke channelnya. Jiwon kemudian meyakinkan bahwa ia akan mengedit videonya sedemikian rupa agar wajah Woyong tidak terlihat sama sekali jika memang ia merasa tidak nyaman. Namun, Woyong hanya tertawa santai dan menjawab bahwa ia tidak keberatan. Bahkan jika dirinya terlihat, ia justru ingin tampil dalam video tersebut agar bisa dikenang. Mendengar jawaban itu, Jiwon mengingatkan bahwa jika video tersebut diunggah, kemungkinan besar banyak orang akan mengenali Woyong, mengingat jumlah pengikut di kanalnya sudah mencapai sekitar 500.000 orang. Namun, Woyong malah menganggap itulah alasannya ia tidak mempermasalahkan tampil di depan kamera. Sambil menyiapkan kamera dan mengatur posisinya dengan hati-hati, Jiwon hanya bisa pasrah karena ia tahu betul bahwa Woyong memang tipe orang yang menyukai perhatian dan tidak keberatan menjadi pusat sorotan. Di ruangan itu, Yeondu yang ceria sudah mulai menyapa kamera dan berbicara dengan gaya yang lucu dan menyenangkan. Ia lalu meminta dengan semangat agar Woyong juga ikut memberikan salam ke arah kamera seperti dirinya. Namun, dengan wajah sedikit gugup dan ragu-ragu, Woyong menolak secara halus, mengatakan bahwa hal itu terdengar kekanak-kanakan dan lebih baik Yeondu saja yang melakukannya. Yeondu pun protes sambil bersungut-sungut, mengatakan bahwa Woyong tidak boleh menundukkan kepala karena wajahnya akan sulit terlihat di kamera. Namun, Woyong yang masih merasa malu hanya tertawa kecil dan tidak terlalu mempersoalkannya. Melihat kejadian lucu itu, Jiwon hanya bisa tersenyum tipis, menyadari bahwa ternyata Woyong bisa menjadi sangat pemalu jika sudah menjadi pusat perhatian orang lain. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat, dan mereka pun menyelesaikan sesi menggambar mereka dengan hasil yang memuaskan. Jiwon memuji Woyong karena telah bekerja keras, dengan nada bangga dan penuh penghargaan. Mereka pun saling mengagumi hasil gambar satu sama lain, membandingkan dengan senang hati dan saling menyemangati. Namun, dengan ekspresi wajah yang sedikit khawatir, Woyong mulai berpikir bahwa mungkin akan ada masalah dengan hasil gambarnya setelah ini. Jiwon yang mulai cemas langsung bertanya apa yang salah,
merasa heran mengapa Woyong baru mengungkapkan hal ini setelah semua pekerjaan selesai. Ia bahkan sempat merasa bersalah, bertanya-tanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan selama proses menggambar mereka. Namun, dengan nada santai dan wajah tenang, Woyong menjawab bahwa tidak ada masalah. Justru ia merasa gambarannya terlalu bagus dan terlalu profesional untuk ukuran buku anak-anak biasa. Hal itu membuat Jiwon kesal, merasa telah dikerjai oleh Woyong karena ia sempat khawatir dan cemas sebelumnya. Melihat ekspresi kesal Jiwon, Woyong hanya tertawa puas, merasa senang berhasil menggoda Jiwon dengan candaan kecil itu. Namun, Jiwon benar-benar terlihat kesal hingga hampir saja menjitak kepala Woyong sebagai balasan atas candaan usilnya. Woyong heran dan mulai mempertanyakan, mengapa hanya karena bercanda, kepalanya harus dijitak. Yeondu yang penasaran, kemudian bertanya kepada papanya apakah gambarnya sudah selesai. Dengan senyum tulus, Jiwon membenarkannya dan menjelaskan bahwa buku itu adalah buku yang selama ini dipelajari Yeondu bersama Kak Jihye, lalu memintanya untuk melihat isinya. Tentu saja Yeondu dengan antusias menyetujui permintaan itu. Ketika Yeondu sedang asyik menonton video yang ditampilkan, berseru girang dan tertawa kecil, tiba-tiba ibu Woyong datang. Ia menanyakan dengan sopan apakah mereka sudah selesai dan sekaligus menawarkan teh hangat kepada mereka semua sebagai bentuk jamuan. Jiwon menjelaskan bahwa mereka telah menyelesaikan semuanya, yang membuat ibu Woyong sedikit terkejut. Ia pun memuji Jiwon atas kerja kerasnya dalam menggambar dan menyelesaikan proyek buku tersebut. Bahkan mulai membandingkannya dengan anaknya sendiri yang tidak pernah menunjukkan gambar sebagus itu. Namun, Woyong dengan santai membela diri, mengatakan bahwa ia tidak pernah memperlihatkan gambarannya karena ibunya pasti akan langsung memberikan komentar yang tidak ia inginkan. Ia bahkan menirukan gaya komentar sang ibu seperti, "Bukankah warna ini lebih cocok?" Atau, "Kenapa kamu melakukannya seperti itu?" Menurut Woyong, ibunya tidak memahami dunia seni secara mendalam dan hanya melihat dari permukaan saja. Lalu, Woyong dengan serius menyarankan kepada Jiwon bahwa seseorang yang awam terhadap seni bisa sangat berbahaya jika memberikan komentar sembarangan pada karya seni orang lain. Saat Woyong mengucapkan kalimat itu, tatapan ibu Woyong berubah tajam, menatap anaknya dengan sorot mata yang menusuk. Saking tegangnya suasana, Yeondu sampai berhenti menonton videonya karena merasakan aura yang mengerikan dari belakang. Ketika Jiwon menoleh ke arah belakang, ibu Woyong kembali memuji Jiwon karena telah bekerja keras dalam membuat buku studi yang sangat bagus. Ia juga berkata bahwa ia akan sangat bahagia jika memiliki anak seperti Yeondu, yang sopan, pintar, dan penuh semangat. Jiwon tersenyum hangat dan mengucapkan terima kasih. Ia juga menjelaskan dengan jujur bahwa Woyong sangat banyak membantu dalam proses pembuatan buku studi tersebut. Dengan senyuman lembut, ibu Woyong mendekati Woyong dan memujinya karena telah bekerja keras dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Hal ini membuat pipi Woyong memerah karena malu. Ia menunduk dan dengan suara pelan berkata bahwa semuanya sangat mudah dilakukan, sambil mengalihkan pandangannya dari ibunya. Jiwon hanya bisa tersenyum melihat reaksi itu, merasa terhibur. Akhirnya, buku studi yang mereka kerjakan pun selesai, dengan versi final yang berjudul, Ayo Belajar Huruf, tahap pertama. Jiwon dan Yeondu pun mulai berpamitan untuk pulang. Namun, ibu Woyong tampak kecewa karena mereka hendak pulang terlalu cepat. Ia pun bertanya apakah mereka memiliki janji lain, sehingga terburu-buru untuk kembali. Jiwon tertawa dan menjelaskan bahwa bukan itu alasannya. Mendengar itu, ibu Woyong meminta mereka untuk makan terlebih dahulu sebelum pulang. Mendengar permintaan tersebut, Jiwon merasa sedikit tidak enak hati. Ia berpikir bahwa mereka sudah menumpang tempat, disuguhi camilan, dan sekarang juga ditawari makan. Bagi Jiwon, hal itu terasa merepotkan bagi tuan rumah. Akhirnya, Jiwon pun mengungkapkan isi hatinya. Ia mengaku khawatir jika keberadaan mereka justru merepotkan ibu Woyong di akhir pekan ini. Namun, kekhawatiran Jiwon ternyata tak perlu. Ibu Woyong mengatakan bahwa ia sama sekali tidak keberatan dan justru sudah menyiapkan semua bahan masakan untuk makan bersama. Awalnya ia juga mengira Jiwon memiliki janji lain, tetapi sekarang ia senang karena Jiwon tidak sedang ada keperluan apapun. Maka, ia kembali memohon Jiwon untuk tetap tinggal dan makan bersama. Jiwon pun mulai berpikir bagaimana harus menjawab, sementara Woyong mulai membujuknya. Dengan nada bercanda, Woyong berkata bahwa ia tak bisa menjamin banyak hal, tapi untuk masakan ibunya, ia berani menjamin rasanya luar biasa. Mendengar itu, ibu Woyong langsung kesal dan menatap anaknya dengan tatapan tajam, seolah bertanya, "Apa maksudmu kalau hal lain aku tidak bisa diandalkan?" Woyong hanya diam seperti anak kecil yang tak bersalah. Jiwon memandangi Woyong dan berpikir bahwa Woyong tampak begitu antusias saat bersamanya. Meskipun Woyong punya sifat sok keren, selama bersama Jiwon, ia tidak banyak tingkah. Akhirnya Jiwon setuju untuk makan bersama, membuat ibu Woyong sangat senang. Ibu Woyong lalu berkata pada Yeondu bahwa ia akan memasakkan makanan yang sangat enak untuknya. Karena ibu Woyong bersikeras tidak mau dibantu saat memasak, Jiwon dan yang lainnya hanya bisa duduk menunggu makanan siap. Untuk mengusir rasa bosan, Jiwon bertanya pada Woyong apakah ia punya ide seru yang bisa mereka lakukan. Woyong pun mulai berpikir dan menyarankan, "Bagaimana kalau aku tunjukkan lukisan ketika ia menang di kompetisi?"
Dengan senyum yang agak dipaksakan, Jiwon menyetujui. Dalam hatinya, ia merasa Woyong cukup berani mulai pamer setelah ditanya soal hal seru. Sementara itu, Ibu Woyong tampak sibuk dan gelisah. Ia mencari sesuatu, lalu tampak bingung karena tidak menemukannya. Jiwon mendekat dan bertanya apakah ada masalah. Ibu Woyong menjawab bahwa ia tidak bisa menemukan kentang, padahal yakin masih memiliki stoknya. Ia pun memanggil Woyong untuk membelinya. Namun Woyong malas dan menyarankan agar ibunya menggunakan bahan yang sudah ada saja. Ibu Woyong langsung memarahinya, mengatakan bahwa kentang adalah bahan yang sangat penting untuk masakan itu. Akhirnya, dengan terpaksa, Woyong bersedia pergi. Ia lalu menatap Jiwon dan meminta izin untuk mengajak Yeondu berbelanja bersamanya, karena ia bosan jika harus pergi sendirian ke supermarket. Jiwon pun bertanya pada Yeondu apakah ia mau pergi bersama Woyong membeli kentang. Mendengar kata, kentang, mata Yeondu langsung berbinar. Tapi ia tak langsung menjawab, justru terdiam sejenak dan tampak berpikir. Melihat itu, Jiwon merasa senang karena Yeondu mulai bisa membuat keputusan sendiri dan bertanya-tanya apakah ia mau pergi bersama orang lain selain dirinya. Akhirnya Yeondu berkata pada ayahnya bahwa ia akan ikut membeli kentang. Woyong dan Yeondu pun berjalan bersama menuju supermarket. Dalam perjalanan, Woyong memperhatikan Yeondu dan berpikir betapa kecilnya gadis itu. Ia kemudian memanggil Yeondu dengan sebutan Peanut, yang membuat Yeondu kesal dan meminta dipanggil dengan namanya saja. Namun Woyong menjawab santai bahwa ia memang bisa memanggilnya Yeondu, tapi ia tidak mau. Tiba-tiba Woyong berteriak kesakitan, sementara Yeondu menunjukkan sosis di tangannya dan berkata akan memberikannya pada Woyong. Woyong bingung dan bertanya apa itu. Yeondu dengan polos menjelaskan bahwa itu adalah sosis, makanan kesukaannya. Woyong terdiam menatap sosis itu, lalu mengatakan bahwa ia tidak menyukainya dan mengembalikan sosis itu pada Yeondu. Yeondu pun sangat terkejut, tak menyangka ada orang yang tidak suka sosis. Woyong meminta Yeondu memakannya sendiri. Lalu dengan suara lembut, ia berjanji akan mulai memanggilnya Yeondu. Mendengar itu, Yeondu sangat senang dan menanyakan ulang apakah benar. Woyong mengangguk dan memanggilnya Yeondu. Sekejap, senyum cerah dan penuh kebahagiaan terpancar dari wajah Yeondu. Sambil tersenyum, Woyong lalu bertanya pada Yeondu, siapa orang yang paling ia sukai di dunia ini. Tanpa berpikir lama, Yeondu langsung menjawab, Papa. Mendengar itu, Woyong merasa sedikit menyesal telah menanyakan pertanyaan itu. Ia hanya ingin membuat percakapan menjadi seru. Namun ia tetap bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan aku? Apa kamu menyukaiku juga? Yeondu terdiam sebentar. Woyong tersenyum, merasa yakin bahwa itu adalah pertanyaan sulit untuk Yeondu, karena ia tahu Yeondu adalah tipe orang yang tidak bisa berkata, tidak, pada orang lain. Namun tak disangka, Yeondu dengan mudah mengatakan bahwa ia sangat menyukai Woyong. Woyong tentu saja sangat terkejut. Ia lalu bertanya kenapa Yeondu menyukainya, padahal ia sering memanggilnya Peanut. Dengan polos dan penuh tawa, Yeondu menjawab bahwa ia bukan Peanut dan Woyong adalah orang yang baik. Ia menolongnya saat Yeondu menelepon, dan juga karena Papa menyukai Woyong, maka ia pun menyukainya. Akhirnya, Woyong memahami semuanya. Ia pun segera mengingatkan Yeondu akan janjinya. Ternyata, Yeondu masih mengingat bahwa ia telah berjanji untuk menjadi model lukisan Woyong. Mendengar hal itu, Woyong pun merasa senang hingga tertawa lepas. Sementara itu, di rumah, Jiwon melihat sebuah lukisan yang tampak tersembunyi. Saat hendak melihatnya lebih dekat, ia berpikir bahwa itu mungkin lukisan yang dilukis Woyong ketika memenangkan kompetisi. Namun, saat lukisan itu dilihat dengan saksama, Jiwon langsung terkejut. Lukisan itu ternyata adalah yang telah dirusak oleh teman sekelas Woyong beberapa waktu lalu. Jiwon mulai berpikir dan menganalisis lukisan tersebut. Ia menyadari bahwa pewarnaannya sangat baik, dan ia bisa langsung menebak bahwa air mata dan air liur yang tergambar di lukisan itu sengaja dibuat untuk merusaknya. Tak lama kemudian, Ibu Woyong datang menghampiri Jiwon dan ikut melihat lukisan itu. Ia terkejut melihat lukisan tersebut masih ada, karena ia mengira Woyong telah membuangnya. Hal ini membuat Jiwon bingung dan bertanya kenapa harus dibuang. Ibu Woyong pun menjelaskan bahwa Woyong sempat bertengkar di sekolah karena lukisan itu. Jiwon makin terkejut mendengarnya. Ibu Woyong melanjutkan, katanya, lukisan itu dirusak oleh teman sekelas Woyong tanpa alasan yang jelas. Saat itu, Woyong langsung marah dan terlibat pertengkaran. Namun, karena tubuhnya lemah, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah memukul temannya dengan kuas lukisannya. Sehingga tindakan itu membuat temannya langsung terdiam. Jiwon hanya bisa tertawa dalam hati membayangkan Woyong bertengkar dengan memukul orang memakai kuas. Meski begitu, Jiwon tetap merasa kesal, karena mereka telah merusak lukisan seseorang dengan kejam. Jiwon mengerti perasaan marah Woyong, ia pun akan melakukan hal yang sama jika ada orang yang merusak hasil karyanya tanpa alasan yang jelas. Meskipun Jiwon membenci pertengkaran, jika seseorang dengan seenaknya merusak gambar yang telah ia buat dengan penuh usaha, ia tidak akan tinggal diam. Kemudian, Ibu Woyong berterima kasih pada Jiwon, yang membuat Jiwon bingung. Berterima kasih untuk apa?
Ibu Woyong menjawab bahwa ia berterima kasih karena Jiwon telah menjadi kakak yang baik bagi Woyong. Ini adalah pertama kalinya Woyong bisa dekat dengan orang lain. Ibu Woyong pun merasa sangat lega melihat kedekatan antara Jiwon dan anaknya. Mendengar itu, Jiwon ikut berterima kasih karena Ibu Woyong telah berpikiran seperti itu tentang dirinya, meskipun ia merasa tak melakukan apa-apa. Ibu Woyong kemudian mulai menceritakan bahwa Woyong tumbuh tanpa sosok seorang ayah, karena ayahnya meninggal ketika Woyong masih duduk di kelas 6 SD. Jiwon sebenarnya sudah menduganya. Ia merasa Woyong memiliki banyak kesamaan dengannya. Mendengar cerita itu, Jiwon bisa merasakan betapa sulitnya hidup yang dijalani Woyong dan ibunya selama ini. Ibu Woyong menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Woyong bahkan lebih berat dibanding Jiwon. Sejak kecil, Woyong sangat dekat dengan ayahnya. Namun, sejak kepergiannya, kepribadian Woyong berubah drastis. Jiwon dapat merasakan bahwa dulu Woyong adalah anak yang ceria dan memiliki banyak teman. Namun sayang, sejak kematian ayahnya, Woyong menjadi tertutup dan berbeda. Jiwon memahami hal itu, karena banyak orang berubah setelah kehilangan sosok penting dalam hidup mereka. Ia sendiri pernah mengalaminya. Lalu Jiwon bertanya bagaimana awalnya Woyong bisa mulai melukis. Ibu Woyong menjelaskan bahwa nenek Woyong yang memperkenalkannya pada dunia seni. Jiwon pun merasa bahwa dirinya dan Woyong memiliki banyak kesamaan. Ia juga dibantu oleh neneknya, meskipun dulu ia menolak bantuan itu. Jiwon hanya bisa berkata bahwa neneknya sangat baik. Namun, Ibu Woyong memberitahu bahwa saat ini neneknya sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 tahun terakhir. Mendengar itu, Jiwon bisa menebak bahwa Woyong pasti merasa sangat sedih. Ibu Woyong kemudian memohon bantuan Jiwon. Saat Woyong kehilangan ayahnya, ia tidak mampu menjadi tempat bersandar bagi anaknya. Sambil menundukkan kepala, Ibu Woyong hendak meminta tolong kepada Jiwon. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Jiwon langsung menyela dan berkata bahwa ia akan membantunya. Jiwon tahu apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Woyong, dan ia paham bahwa hal itu pasti sangat menyakitkan untuk diucapkan secara langsung. Karena itu, Jiwon memilih untuk segera menyetujuinya tanpa perlu mendengar sampai akhir. Hal tersebut membuat Ibu Woyong sangat berterima kasih, meskipun wajahnya tampak sedih. Keesokan harinya, ketika Jiwon baru saja selesai mandi, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat ia mengangkatnya, terdengar suara Woyong yang berteriak sangat keras dan menyebutnya sudah gila. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.